Jadi kita mau membangun bisnis jaringan. Membangun bisnis jaringan. Nah, karena banyak member-member yang baru, kita ini akan benar-benar basic banget hari ini, lebih ke konsep-konsep dasarnya dulu. Nah, tadi sempat ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau mau bangun bangunan, ya mau bangun rumah atau bangun gedung, pilih batu bata atau pilih pakai batu bata atau pilih pakai batu kali. Nah, ini Batu jawabannya jawabannya variatif nih. Ada yang batu bata, ada yang batu kali gitu ya. Cierna dengan PD-nya batu kali terduplikasi ke anaknya ya. Ke Cita juga dengan PD-nya batu kali gitu. Tapi di grup Surabaya pada jawabnya batu bata semua. Nah, mana yang benar ini kalau mau bikin bangunan pakai batu kali atau batu bata? Oke. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya, teman-teman? Dari segi bentuk gimana? Bata lebih beraturan. Oke, lebih beraturan. Ya, lebih rapi. Lebih rapi. Kalau batu kali, nggak beraturan ya bentuknya. Berantakan. Nggak berantakan. Tapi lebih kuat. Oh, oke. Lebih kuat. Ada yang lain yang mau berargumen dulu? Mau pilih kenapa batu bata atau kenapa batu kali? Batu kali biar nggak beraturan, bisa dibikin beraturan, bikin jadi batu bata. Oh, oke. Disusun-susun gitu ya? Yang paling betul tuh kombinasi, Selus. Fondasi Gitu ya? kali, bangunannya batu bata. Oke. Makanya bilangnya dua-duanya bener harusnya. Milihnya boleh dua, curang. Oke. Nah, sebelum kita sampai pada kesimpulan mana yang paling benar, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi kalau kita menumpuk 10 batu kali? Ini kita tumpukin 10 ke atas, tek-tek-tek 10. Apa yang terjadi? Kalau nggak seimbang, roboh. Pasti roboh. Kenapa? Karena bentuknya nggak karuan. Artinya kalau kita mau numpuk dia 10 biji, tangan kita harus kerja nggak? Yes, tangan kita harus nahan ya. Megangin, ya. Harus megangin, betul. Megangin. Kalau tangan kita nggak pegangin, pasti ambiar semuanya. 10 batu kali disusun. Udah berantakan. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau menumpuk 10 batu bata? Bisa nggak? Bisa. Tangan kita harus megangin nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Oke, udah mulai ada clue-nya ya. Nah, apa yang digambarkan oleh batu kali? Batu kali nih ya yang berantakan ini. Batu kali ini adalah member-member aktif, tapi nggak jelas. Karena apa? Karena nggak masuk ke sistem atau nggak ngikutin standar yang ditetapkan oleh sistem. Misalnya gimana? Ada yang presentasinya 5 kali sebulan, ada yang presentasinya 10 kali sebulan, ada yang nggak presentasi sama sekali, ada yang datang ke pertemuan, ada yang nggak pernah sama sekali datang ke pertemuan. Suka-suka semuanya. Kira-kira bisnis kita bisa stabil nggak kalau isinya adalah member-member yang aktif, tapi nggak ada aturan gitu loh. Enggak. Yes. Bisnis kita tidak bisa stabil. Bisa menghasilkan nggak? Bisa. Bisa. Menghasilkan bisa. Mungkin gede malah hasilnya. Batu kali juga kan ada yang gede-gede ya. Tapi tidak bisa stabil. Nah, apa yang digambarkan oleh batu bata? Batu bata itu menggambarkan member-member aktif yang dimasukkan ke sistem. Artinya ada standar yang sudah dia ikutin. Gitu. Misalnya presentasi itu dalam jumlah tertentu per bulan. Terus dia juga pakai semua produk-produk secara rutin. Ini teman-teman yang baru masuk boleh tolong di-mute ya, atau aku yang mute nggak apa-apa. Nanti pas mau ngomong baru di-unmute, terus kalau udah di-mute lagi ya. Oke. Jadi batu bata ini menggambarkan member-member yang ikut ke sistem. Dia semuanya ada standarnya, ada terstandarisasi seperti layaknya batu bata, ada ukurannya panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Gunakan produk secara rutin, menghadiri pertemuan, baca buku, dan lain-lain. Nah, ini kalau di dunia bisnis MLM, ini buat yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di dunia MLM, itu biasa disebutnya core. Itu siapa yang coret-coret ya? Disebut core, atau member inti. Kalau member-member kita semuanya mengikuti standar seperti ini, apakah bisnis kita bisa stabil? Pasti bisa. Kita mengerjakan bisnis network marketing itu tujuannya apa?
memang tujuan kita beda-beda ya. Ada yang sekedar tujuannya emang pengen pakai produk aja, kebetulan produknya cocok, jadi kerjain juga deh bisnisnya. Banyak sekali yang seperti itu. Ada yang memang hobinya jualan, jadi pengen jualan-jualan aja. Boleh seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan bisnis jaringan, tujuan kita adalah kita kepengen jaringan yang stabil dan kuat. Jadi jawaban yang benar adalah batu kali atau batu bata. Batu bata. Bata. Yes. Jadi yang sudah menjawab batu bata, Anda benar. Karena kalau tujuan kita memang untuk mencapai freedom itu kan bisa financial freedom, bisa time freedom. Kita nggak bisa tangan kita megangin bisnis itu terus. Nggak bisa kayak batu kali yang nggak beraturan, ketika disusun kita mesti megangin terus pakai tangan. Jadi kita pengen jaringan yang stabil dan kuat. Makanya kalau mau stabil harus pakai batu bata. Oke, balik ke core. Salah mikir nih aku. Nggak apa-apa. So, core itu apa? Core itu adalah model yang disarankan untuk diikutin oleh member-member yang ingin bisnis mereka berkembang karena duplikasi terjadi di dalam jaringan yang mereka bangun. Ada duplikasi. Semuanya seragam ya. Jadi ada model yang disarankan, ada standarnya. Itu core. Nah, orang-orangnya yang ngikutin standar ini namanya core. Jadi kalau mau bisnisnya stabil, kestabilan itu hanya tercipta kalau kita ciptakan core sebanyak-banyaknya, harus ikut sistem. Baru bisa stabil nih, rapih kayak gini. Oke. So, kesimpulannya adalah jangan pernah puas dengan menemukan orang-orang yang mau aktif. Orang yang mau aktif di bisnis ini, jangan pernah puas. Nanti aku akan kasih contoh. Core aja belum cukup. Jadi ada yang namanya core leader. Kapan jaringan kita bisa mencapai kestabilan? Bukan hanya dengan core-core yang ada. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Oh, percaya. Aku mau kasih contoh. Percaya lah. Percaya. Tinggal caranya emang susah, Lus. Oke. Tusuk sate, termasuk spillover nggak, teman-teman? Spillover itu adalah downline yang limpahan. Ini kuncinya. Supaya tidak bertahun-tahun kerja keras, tapi tidak menikmati passive income. Nah, banyak member-member MLM itu nggak ngerti kunci ini. Dia cuma kayak kerja, sibuk banget, tambah lama tambah sibuk. Kerja keras, tapi nggak passive income, active income terus. Ya kenapa? Semua orang bisa dijadikan sebagai core. Yang harusnya ngisi agenda siapa? Kita yang mengisi agenda kita, isi dengan IPA 80%, 20% tentunya mengurusi si user-user lah, si downline-downline yang bukan good team player. Jadi bukan nggak diurusin ya. Apa bedanya duplikasi sama delegasi? Tapi pertanyaan berikutnya adalah mau freedom nggak? Itu sharing dari Lucy hari ini. Lucy stop share slide-nya. Kita sekarang waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Ci Erna, mungkin ada yang mau ditambahin, Ci Erna? Koyung? Nggak serius, udah mantap sekali. Komplit, nih. Komplit ya? Thank you. Ci Erna? Sama sih, lo sudah komplit sih. 1, 2, 3. Sip. Ada yang baru ngebuka. Sorry, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Lucy. semuanya. Thank you, Lucy. Thank you, Lus. Thanks, Lucy. Sampai ketemu. Lucy. Sampai Senin depan. Bye-bye. Bye-bye. Bye.